Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah Rabb yang berikan kita limpahan nikmat di pagi hari ini. Banyak nikmat yang sudah Allah berikan sejak kita bangun dari kematian kita, Pak. Karena pada hakikatnya saat kita tidur itu kita latihan untuk mati, Pak. Sehingga doanya selepas kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dia. Jadi segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi ahyana, yang menghidupkan kami setelah kita mati. Karena sebelum tidur kita juga bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Di sana diberitahukan bahwa kita saat tidur itu mati pada hakikatnya. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa terus mengumpulkan pundi-pundi amal saleh kita di pagi hari ini. Salam dan salam mari kita limpahkan pada qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan pada kita semuanya bahwa kita tidak boleh saleh seorang diri saja. Di banyak orang yang sudah merasa dirinya saleh, tapi salehnya tidak berdaya guna, tidak memiliki efek pada lingkungan terkecilnya, keluarga, atau lingkungan mulai besar, middle sifatnya, itu masyarakat. Jadi ada satu buku judulnya Saleh tapi tidak berdaya guna. Salawat juga mudah-mudahan tercurah pada keluarga Rasulullah, pada sahabat beliau, dan juga kepada kita semuanya, seluruh umat muslim yang mau mengikuti jalan yang sudah beliau bangun, yaitu jalan Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mati ya. Kurang. Baik Pak, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan sirah nabawi. Saya udah mulai banyak lupanya nih Pak. Kemarin bahas apa gitu Pak ya. Nanya ke Pak Anjar tadi. Alhamdulillah. Ingat Pak, terakhir bahas apa kita Pak? Pak Anjar kita bahas terkait dengan pembangunan apa yang Rasulullah lakukan setelah hijrah di Madinah. Kita review ya. Yang pertama, saat Rasulullah hijrah ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah masjid. Masjid adalah solusi. Jadi yang dibangun oleh Rasulullah bukan gedung yang mewah, bukan pusat pemerintahan, apalagi pasar, bukan. Tapi Rasulullah membangun pertama kali adalah masjid. Karena masjid sebagai bukti konkret dari kuatul ummah. Kekuatan umat itu adanya di masjid. Makanya untuk mengalahkan umat Islam, jauhkan umat Islam, kata orang-orang Yahudi, dari tempat-tempat sujud mereka.
Jadi orang Yahudi itu sudah berpikir keras bagaimana umat Islam itu jauh dari tempat-tempat sujud mereka. Pertama dijauhkan dari masjid. Setelah masjid jauh, dijauhkan dari salat, dari tempat sujud yang bisa dilakukan di mana saja. Sajadah mereka kemudian mereka lipat sehingga mereka tidak mengenal Islam kecuali hanya namanya saja. Dan itu sudah terjadi di saudara-saudara kita yang ada di Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan, yang mereka dahulu dikuasai oleh orang-orang Uni Soviet, sehingga Islam hanya ada namanya saja. Dulu waktu rezim Kemal Atatürk itu menggantikan kekhalifahan Turki Utsmani. Kemarin sudah pemilu Pak ya, pemilu Turki yang resonansinya hampir sama dengan pemilu Amerika. Efeknya luar biasa, disorot oleh dunia. Dia dan sulit diprediksi siapa yang menang. Kalau di Indonesia sebelum pemilu sudah ketahuan siapa yang menang. Nah, beda Pak ya. Itu resonansinya sudah luar biasa. Dan kemarin alhamdulillah terpilih Recep Tayyip Erdogan Pak ya, menjadi presiden Turki, dan luar biasa, gema takbir di mana-mana. Dan kita umat Islam tuh secara khusus ataupun manusia secara umum tuh senang dengan kemenangan Pak. Kayak di surat As-Saff, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa ukhra tuhibbunaha, yang lainnya kata Allah, yang engkau sukai, yang engkau cintai, nasru minallah, pertolongan Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang sedikit lagi datang. Jadi jiwa manusia itu senang kemenangan. Ada Bapak punya tim senang kalah Pak? Nggak ada Pak. Punya tim bola, ya Allah mudah-mudahan tim saya kalah, nggak ada Pak. Walaupun kemudian itu kita nggak main di sana, tapi kalau tim kesukaan kita itu menang, kita senang juga. Di pemilu Turki yang lalu itu sudah ada kampanye untuk mengganti azan kembali. Lawannya itu benar-benar sayap ultras, sayap kiri, didukung oleh rezim Suriah Bashar Assad, didukung tuh Pak. Sudah ada seruan untuk mengganti azan seperti zaman Kemal Atatürk. Kemal Atatürk meninggal, terjadi pemilu. Dia pemilu menghasilkan seorang tokoh, saya lupa namanya Menderes itu Pak. Itu tadinya nasionalis Pak, anak buahnya Atatürk. Hidayah akhirnya sampai ke dia, azan dikumandangkan lagi. Itu orang sudah mulai jauh dari masjid Pak. Islam tinggal namanya saja dalam waktu singkat. Setiap orang Turki itu 90% Muslim zaman dulunya Pak. Mereka sudah nggak kenal tuh Quran bahasa Arab, azan dengan bahasa Arab, pakai jilbab sudah nggak ada, tuh sudah nggak kenal Pak. Tapi kok akhirnya Allah memberi jalan yang lain saat Islam tidak diberikan kesempatan. Itu Pak, setiap ada warga Turki zaman dahulu itu meninggal dunia, itu nggak mau dikuburkan dengan cara sekuler, kecuali dia mau dikuburkan dengan cara Muslim. Sehingga apa? Sehingga semua orang yang meninggal pada hari itu misalnya, itu tidak rela dikuburkan langsung dengan peti, tanpa kemudian prosesi seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya mengantri berminggu-minggu orang ingin dirawat Pak. Ngantri. Jadi mereka sekuler tapi nggak ridho saat meninggal dunia dikuburkan dengan cara sekuler. Nggak ridho mereka.
Maka dari situ presiden yang sekuler tadi mengatakan kayaknya kita butuh nih madrasah-madrasah Islam yang mengajarkan paling pokok adalah perawatan atau penyelenggaraan jenazah. Dari situlah kemudian Presiden Recep Tayyip Erdogan itu lahir dari madrasah-madrasah itu. Kalau di dalam surat As-Saff dikatakan yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka ingin menggelapkan, menghilangkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi justru terbalik, cahaya Allah makin sempurna. Makanya akhirnya sekarang apa yang orang-orang sekuler inginkan, orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah, cahaya dakwah, itu makin lambat laun makin tersingkap keburukan dan kegelapan mereka. Ke masjid, Pak, jangan lupa masjid. Yang kedua, persaudaraan Ansor Muhajirin. Jangan sampai sudah dibangun masjid bagus, tapi kemudian tidak menyatukan unsur-unsur yang lain. Kita kan senangnya kita berbeda, Pak, bukan cari samanya. Senangnya nyari bedanya. Yang itu sunnah, yang ini enggak sunnah gitu ya. Ada orang sholatnya salah, yang begitu masuk neraka. Itu udah sholat aja masuk neraka, Pak. Gimana yang enggak sholat? Ya udahlah, mending gak usah sholat sekalian lah, sama-sama masuk neraka sih gitu. Yang ketiga, membangun undang-undang. Yang keempat, membangun pasar. Bangun pasar itu penting, Pak. Kayaknya orang Yahudi kampanye, jangan sampai Muhammad masuk ke pasar-pasar. Mana ada Nabi yang berjalan di tengah-tengah pasar katanya. Ada di dalam Al-Quran. Tapi Rasulullah masuk ke pasar Bani Quraiza, pasarnya Khaybar. Rasulullah masuk ke sana. Dan Rasulullah mengatakan, ini bukan pasar kalian karena di sini ada riba. Ini bukan pasar kalian karena di sini banyak ihtikar, banyak penimbunan, banyak monopoli segala macam. Cari tanah, aku yang beli, kata Rasulullah. Bangun pasar di sana. Maka Rasulullah itu, Pak, membeli tanah dari hartanya untuk diwakafkan sebagai pasar umat Islam. Dibangun 4. Sekarang salah satunya masih ada di Madinah. Pasar itu penting. Setelah masyarakat kuat akidahnya, kuat persatuannya, kuat secara hukum, maka kuat juga secara ekonomi. Jadi tidak mudah diombang-ambing, tidak mudah suaranya dibayar, tidak mudah dimiskinkan. Saya hari Kamis, Pak, libur, terus rihlah sama jamaah saya tuh. Ada salah satu jemaah saya itu seorang perawat di puskesmas di daerah Jakarta Barat. Dia cerita, Ustaz, ini yang namanya free sex makin menggila, LGBT makin menggila. Mungkin Pak Anjar tahu, sebagai seorang konselor lebih tahu. Cuman sebagai seorang nakes tuh, tenaga kesehatan, Pak, itu jemaah saya dia cerita. Jadi suatu hari datang seorang ibu dengan anak yang masih kelas 6 SD. Ibunya kemudian cerita, Pak, ini anak saya kalau pipis sakit, Pak. Anaknya perempuan. Dia terus sering keputihan, Pak. Anak 6 SD, Pak, sering keputihan, Pak. Terus dikasih tunjuk, Pak. Ini foto alat kelaminnya. Oh iya, kata jamaah saya itu, Dek, adek keluar dulu, saya pengen ngobrol sama ibu. Iya, keluar, Pak. Ditanya, nih
Ibu benar ibunya? Benar. Ditanya berkali-kali bilang benar terus. Iya, saya ibunya. Saya bilang, kita udah punya undang-undang di Indonesia tuh, undang-undang trafficking, jual beli orang Pak ya, perlindungan terhadap perempuan dan anak lagi, ada undang-undangnya. Kami bisa melaporkan ibu ini ke polisi. Akhirnya ngaku, Pak, iya saya bukan ibunya, saya mucikarinya. Ibunya suruh keluar, anaknya dipanggil. Dia, benar Dek, adek begitu? Ya, sehari 3 laki-laki Pak, 6 SD Pak, 6 SD. Dibayarnya 200.000, 125-nya buat mucikarinya, 75.000-nya buat anaknya. Dek, adek masuk ke ruangan itu tes CD4. Dulu di pusat tuh sudah canggih Pak. Tes CD4 itu saya tanya, itu tes apa tuh Pak dokter gitu ya? Itu tes buat HIV AIDS. Positif Pak, positif HIV, belum AIDS Pak ya. 6 SD Pak. Di handphone nih Pak, saya, Bapak nanti ketawa lagi Pak sama Ibu. Ini panjar saya sengaja Pak. Di handphone ini saya langganan Netflix, saya langganan. Walaupun Netflix yang bareng-bareng yang cuman bayarnya 30.000. Langganan apa lagi? Saya langganan video, langganan Prime. Nih. Terus saya perhatikan isinya Pak. Ada salah satu judul film Pak, series. Judulnya Open BO Pak. Bapak kalau tanya ke anak cucu Bapak tuh yang usianya remaja itu, mereka ketawa pasti Pak. Istilah OYO, Open BO, Red Doors, mereka udah ketawa aja itu Pak. Sampai ada kelakar yang saya dengar dari anak-anak, gak musim tawuran tuh, yang tawuran malah ngaco katanya. Musimnya ya BO katanya. Maksudnya apa Pak? Itu Pak, apa, nyewa pelacur Pak maksudnya. 200.000 kan buat anak-anak kita itu bukan uang yang besar Pak, kecil. Betul nggak Pak? Dia. Jadi ini luar biasa. Kalau soleh seorang diri saja Pak, itu Nabi cukup di rumah atau di masjid. Tapi Nabi itu keliling pasar agar umat Islam itu bisa tegak, tidak meminta-minta pada orang lain. Berapa waktu kemudian jamaah saya ketemu lagi sama anak tadi, berobat kontrol. Terus jemaah saya nanya, masih Dek? Katanya, masih. Maksudnya apa? Masih jualan Dek? Masih Pak. Itu padahal sudah HIV Pak. Oh luar biasa. Oh luar biasa Pak itu. Ngeri Pak. Jadi ini harus jadi perhatian buat kita semua. Yang selanjutnya, yang kelima, Rasulullah membangun madrasah di masjid-masjid. Yang keenam yang akan kita bahas di sini adalah setelah fondasi sebuah negara itu terbentuk, kekuatan akidahnya oke, kekuatan ruhiyahnya oke, persatuannya oke, ada hukum yang mengatur antara non muslim dengan muslim. Setelah ekonomi dikuatkan, ilmu dikuatkan, apa selesai di situ? Tidak. Negara tidak boleh abai dengan keamanan masyarakatnya. Maka dibentuk oleh Rasulullah peleton-peleton atau kekuatan militer. Ini yang biasanya Pak kalau bahas ini sensitif.
Ya, karena materinya materi jihad. Rasulullah itu membentuk militer. Masa negara nggak dilindungi kan gitu Pak? Iya. Masa negara nggak dilindungi? Dan apa yang Rasulullah bentuk ini itu dibentuk menjadi Rasulullah saat melawan musuh-musuh dari luar Madinah itu kalau mengadakan ekspedisi untuk perlawanan itu namanya dua Pak. Yang pertama Ghazwah, yang satu lagi Sariyah. Kalau Sariyah Rasulullah nggak ikut di situ Pak. Tapi kalau Ghazwah Rasulullah langsung pimpin itu Pak. Pimpin. Dan Syekh Muhammad As-Sa'labi mengatakan bahwa apa pentingnya dibentuk grup-grup jihad tadi, atau Rasulullah menanamkan jiwa jihad tadi. Yang pertama, bahwa setelah terbentuk satu daerah maka dibutuhkan penjagaan atau membela diri. Umat Islam tuh nggak senang ekspansi Pak. Umat Islam nggak senang ekspansi. Tapi Ustadz, ada yang nanya jemaah Pak di majelis yang lain, kalau Islam nggak senang ekspansi, kenapa kemudian kekuasaan Islam makin melebar sampai ke Eropa di sana? Karena tugas Islam adalah mendakwahkan agar orang-orang itu tidak masuk ke dalam neraka dan menyembah Allah. Saat Islam itu hadir di satu daerah, maka Rasulullah akan berkata bahwa pertama, masuk ke dalam Islam, kalau tidak mau maka bayar jizyah, bayar pajak. Kalau kamu diserang, kami bela kamu dalam kekuasaan kami. Kalau mereka mengatakan kami tidak mau lagi, maka tugas saya adalah mengajak kamu untuk menyembah pada Allah. Tidak bisa dengan lisan, maka dengan kekuatan. Ini ya. Tapi Pak, seperti yang dikatakan oleh para uskup yang ada di Yerusalem saat Umar bin Khattab itu diminta untuk datang ke Yerusalem, itu sudah dikepung Pak Yerusalem. Tapi uskupnya bilang, kami tidak akan mengizinkan kalian masuk ke Masjidil Aqsa kalau bukan khalifah kalian sendiri yang datang. Umar datang Pak, naik keledai Pak, sama pembantunya. Kalau bantunya capek, bantunya yang naik di atas, Umar yang jalan. Nah pas di depan pemegang kunci Yerusalem tadi Pak, uskup, itu Umar lagi bawa Pak, bukan Umar lagi di atas. Kata uskupnya, silakan wahai khalifah. Kata Umar, saya khalifahnya. Loh, khalifah kok jalan kaki? Ini pembantu saya. Pembantunya malah naik keledai. Maka dikasih tuh Pak kuncinya, silakan wahai Umar. Lebih baik kami dipimpin oleh kamu, oleh umat Islam, karena umat Islam terkenal adil. Maka tidak ada Pak gereja yang dirubah oleh Umar bin Khattab saat umat Islam masuk ke Yerusalem. Nyawa-nyawa aman semuanya, anak-anak, wanita aman. Mereka hidup berdampingan ratusan tahun sampai muncul perang salib. Perang salib hadir atas kampanye dari Paus Urbanus. Mereka mengadakan rombongan besar, jalan Pak dari Prancis. Setiap daerah yang dilewati dipaksa untuk kemudian bergabung. Kalau nggak mau bergabung, diserang, dibantai di sana Pak. Itu nggak dipelajari di buku-buku Pak. Di perjalanan mereka ke Yerusalem untuk menaklukkan umat Islam di perang salib itu
Itu menghancurkan mereka sendiri, agama mereka sendiri, kaum mereka sendiri. Dan mereka berapa kali salah jalan, Pak, karena mereka tidak tahu peta. Tapi umat Islam tahu peta. Sampai akhirnya ketemu. Dan mereka merangsak ke sana, dihancurkan. Kenapa bisa kalah pada saat itu? Karena khalifahnya pada saat itu sudah tidak peduli dengan urusan umat Islam. Dia rebut. Sampai kuda-kuda itu kalau jalan, Pak, dikabarkan oleh sejarawan barat, kuda-kuda yang berjalan saat penaklukan di perang salib 1 itu mereka berjalan melewati genangan darah yang tingginya sepinggang kuda, Pak. Darah itu bukan hanya di jalan, Pak, tapi di atap-atap mengalir. Tidak ada muslim yang tersisa. Bantai habis. Masjid diubah. Tapi kalau umat Islam yang menguasai, tidak. Akhirnya diskusinya menusuk di majelis itu, Pak. Umar bin Khattab menunjukkan bahwa tidak ada masjid yang dirubah. Tapi waktu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yang ada di Turki, kenapa Hagia Sophia itu dirubah menjadi masjid oleh Muhammad Al-Fatih? Oh, saya bilang ceritanya beda. Saya husnuzonnya dia sedikit bacanya, Pak. Kemarin 30 Mei itu diperingati sebagai hari di mana Muhammad Al-Fatih itu berhasil menaklukkan Konstantinopel. Itu, Pak, di detik-detik kekalahannya, tangan kanan Kaisar Konstantin bilang, udah nyerah saja. Kalau nyerah, umat Islam itu dia umat yang paling adil dan menepati janjinya. Gak akan ada pertumpahan darah banyak. Bereskan sampai titik darah penghabisan. Udah, Pak, diserang lagi. Akhirnya takluk. Dari 16 gereja besar yang ada di Turki, yang dirubah itu, Pak, cuma 6. Sebagai tanda. Yang paling besar, yang sekarang jadi masjid Hagia Sophia itu, Pak. Kan asbabnya beda, Pak. Yang di Yerusalem menyerah tanpa ada pertumpahan. Nah, yang di Konstantinopel hajar terus, maka diubah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa ada jihad? Karena untuk membela diri. Lo jual, gua beli. Umat Islam seperti lebah. Lebah tidak akan menyerang dahulu sebelum merasa terganggu. Makanya ada surat An-Nahl. Dan suatu ketika sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, di Mekah tuh, Pak, belum hijrah. Kapan kita bisa mengangkat senjata? Kata Rasulullah, bersabarlah engkau. Aku belum diperintah untuk itu. Jadi umat Islam itu berperang itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang hijrah, Allah sudah kemudian mengizinkan umat Islam untuk mengangkat senjata. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zalamu. Diizinkan oleh kalian, kepada kalian, untuk memerangi orang-orang yang berlaku zalim pada kalian. Tapi Rasulullah itu fatonah, Pak. Izin dari Allah tidak diterapkan di Mekah, karena kalau diterapkan di Mekah umat Islam selesai. Kita mungkin hari ini masih nyembah patung, Pak. Tapi setelah di Madinah pun tidak langsung. Ya. Jadi tahapan untuk berjihad itu, Pak, nggak langsung ujuk-ujuk. Sama seperti saat Allah menghapuskan terkait dengan khamar, tidak langsung. Ada orang yang mabuk, langsung Allah turunkan, tidak, Pak, sampai 3 kali. Makanya Umar bin Abdul Aziz,
khalifah yang kelima yang disepakati oleh para ulama yang membawa kesejahteraan dan membangkitkan Islam kembali. Saat kemudian menemukan pejabat yang dalam tanda kutip melakukan kesalahan, diampuni. Masyarakat komplain. Kenapa diampuni? Karena SP1, Pak. Berkata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Allah saja merubah seseorang yang melakukan perbuatan meminum khamr itu dalam 3 tahapan. Masa saya tidak beri kesempatan orang yang bersalah? Luar biasa tuh, Pak. Iya. Kemudian yang selanjutnya, apa sih tujuan dari berjihad? Menjaga akidah, Pak. Iya, jaga akidah. Seruan mereka, Pak, seruan orang-orang barat saat mereka melakukan ekspedisi mencari dunia baru, kalau bahasa buku sejarah tuh, Pak. Itu kan 3G, Pak. Gold, kekayaan. Glory, tanah. Dan setiap perjalanan mereka itu pasti diberkati oleh pemuka agama mereka. Satu lagi, kasfal, penyebaran agama, sebar agama. Iya. Makanya Uni Soviet saat menguasai daerah yang dulunya Muslim, Uzbekistan, itu tempatnya Imam Bukhari lahir, Pak. Itu tidak tersisa Islam kecuali namanya saja. Kecuali namanya saja. Benar-benar dirubah. Kalau ditanya KTP-nya, Islam. Sholat enggak, zakat enggak, haji enggak kenal. Dia enggak kenal. Ini kan menakutkan, Pak, buat kita. Dia menakutkan buat kita. Kemudian untuk melenyapkan kerusakan di muka bumi, jihad itu untuk melenyapkan kerusakan di muka bumi. Kalau tanpa jihad, Pak, itu kemaksiatan merajalela di mana-mana. Bapak tanya deh sama anak-anak muda. Dulu kita lihat orang judi itu di pinggir jalan, Pak. Sekarang di handphone, Pak. 5.000 perak mereka ngisi, Pak. 5.000 kali 1 juta orang yang main, Pak. Sudah 5 triliun, Banjar ya. Sudah 5 triliun juga. Makanya begitu ada kasus Sambo kemarin, dikasih petanya bagaimana judi itu marak di Indonesia, luar biasa. Satu malamnya itu, Pak, peredaran uang judi itu bisa triliunan, Pak. Kalah APBN atau APBD Kota Tangerang. Dia luar biasa. Dan judi itu berlawanan dengan kaidah kekayaan. Gak ada orang kaya dari judi. Rasulullah katakan, tidaklah umat Islam menjadi kaya kecuali mereka hemat dan sederhana. Hemat dan sederhana. Mereka tidak sedekah berlebihan, tidak juga kikir atau bakhil. Kalau orang Yahudi bakhil, Pak. Maka disindir oleh Allah dalam Al-Quran, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di leher mereka. Kenapa kok tamsilnya, permisalannya meletakkan tangan di leher? Karena dari dulu, zaman dulunya, Pak, yang namanya dompet itu di pinggang. Kalau tangannya nggak ditaruh di leher, berarti tangannya dekat dengan pinggang, Pak. Nah, gampang ambil duit. Tapi orang Yahudi begini aja, Pak. Pelit mereka. Mereka sampai menyindir, berkata kalau Allah kaya kenapa harus ada sedekah? Padahal sedekah itu buat kita. Itu kurang ajar orang Yahudi itu, Pak. Sebentar nanti juga ramai, Pak, nanti di sosmed. Kalau mau dekat kurban begini kan ada isu-isu yang diangkat. Kenapa harus kurban sapi? Kalau untuk kebersamaan, ya bagikan saja sedekah, nggak usah harus ngurbanin sapi. Apalagi sekarang mepet-mepet antara Idul Kurban dengan perayaan
Hari ini nih Pak ya, perayaan agama umat yang lain yang mengharamkan memakan daging, Pak. Kan daging. Jadi gitu, Pak. Ya haram makan daging. Hewan yang bernyawa itu haram untuk dibunuh. Kita tengok di Myanmar, waduh, sadisnya luar biasa, Pak. Saudara-saudara kita nggak dikasih ampun di Myanmar itu, Pak. Tapi kan itu tentaranya. Wah, banyak tuh Pak ceritanya. Jadi begitu, Pak. Jadi begitu. Kemudian sebagai ujian buat kita kata Allah, jangan anggap engkau sudah beriman sebelum ada panggilan jihad kemudian engkau tidak ikut di dalamnya. Senak Horgonje dikirim oleh Ratu Beatrix setelah lulus dari kampus jurusan bahasa Arab, suruh belajar Islam di Mekah langsung. Dia pura-pura jadi seorang muslim. Tujuannya satu, menaklukkan Aceh. Saya kemarin ketemu bukunya Pak Haji, alhamdulillah di Tokopedia itu ada toko buku yang jual buku-buku klasik, Pak. Dan ada satu buku yang saya dulu baca di kampus saya dulu, itu karangan-karangan Senak Horgonje itu, Pak. Karena bukunya klasik mahal jadinya, Pak. Saya lagi nabung. Itu bagaimana Senak Horgonje itu berkirim surat mengatakan cara menaklukkan Muslim Aceh itu begini. Karena Aceh dulu sulit sekali ditaklukkan. Dia belajar ke Mekah, dia pulang, masuk ke Jakarta, dia berangkat ke Aceh. Bagaimana cara menaklukkan umat Islam? Pecah jadi dua. Buat golongan yang senang di masjid dan beribadah agar kekuatan jihad di luar itu melemah. Dibikin Pak tuh, dibikin senang akhirnya di masjid. Yang penting sholat. Dia. Kalau ngomong jihad dulu keras banget sih, gitu. Padahal nggak paham, Pak. Apa sih fungsi? Dia. Apa fungsi? Dia nggak paham. Setiap negara ada kok angkatan daratnya segala macam. Ada tentara-tentaranya. Umat Islam juga harus memiliki kekuatan. Kemudian menyingkap orang yang munafik. Setiap Rasulullah mengajak jihad melawan orang-orang kafir Quraisy, pasti ada munafiknya, Pak. Yang munafik nggak akan mau ikut perang karena kecintaan mereka dengan dunia. Allah katakan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an. Nggak ada Pak yang senang perang. Allah pun sudah katakan wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu tuh benci dengan yang namanya perang, dengan yang namanya jihad. Benci, Pak. Dan Islam tidak mengharapkan umat Islam seperti itu, tidak. Tapi bab membela diri wajib disiapkan. Wa asa'an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Engkau katakan engkau benci dengan dia padahal dia itu baik. Menjaga keluarga, menjaga masyarakat, kemaksiatan jadi kurang segala macam karena ada orang yang menegakkan kalimatullah. Kalimat Allah. Tapi kalau tidak ada ya nafsi-nafsi aja deh. Atau di samping kita ada yang maksiat, kita yang penting kita sholat, dia maksiat, selesai. Dia. Padahal jiwa manusia, nih Pak, jiwa manusia itu senang dengan kemaksiatan. Kalau tanpa akidah, Pak, itu kita udah jadi orang kayak apa itu, Pak? Udah jadi hewan kali gitu, Pak. Maka dikasih aturan. Tapi aturannya nggak selalu bentuknya zahir, Pak. Ada negara di Asia Tenggara yang paling makmur. Tahu kan, Pak, negara paling makmur di Asia Tenggara? Yang makin setiap tahun itu makin melebar negaranya. Bersih nggak, Pak? Bersih. Karena ada aturan buang sampah denda. Makanya dikenal dengan negara 1000 denda dan 1000 pajak, Pak. Ya, tapi kalau masuk, Pak, ke liftnya katanya, itu mereka kencing di lift, ngeludah di lift segala macam, Pak.
Karena tidak boleh buang sampah di luar. Jadi mereka dibuat takut dengan aturan dan denda, tapi ininya nggak dihidupkan nih Pak. Kita jangan sampai seperti itu. Rajin ke masjid tapi ininya nggak hidup nih Pak. Oh, nggak ada aturan kok nyiram pembantu pakai air panas. Nggak ada aturan kok nyetrika pembantu pakai air, pakai setrikaan. Dan itu ditutupi Pak. Banyak saudara-saudara kita yang bekerja di sana mendapatkan perlakuan seperti itu. Karena tidak ada aturannya, mereka bebas. Karena nggak ada aturannya, bebas dong. Kan nggak begitu Pak. Ini dia. Jadi bukan karena aturan orang jadi taat, bukan, tapi dihidupkan hatinya. Makanya umat Islam itu Pak luar biasa. Dia dihidupkan hatinya Pak. Dihidupkan rasa kemanusiaannya. Rasa kemanusiaan. Jadi gitu Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, itu sedikit tujuan dari jihad. Dan banyak lagi tentunya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas perang Badar Pak. Kata orang perang Badar itu perang pertama kali umat Islam. Tidak Pak. Sebelum perang Badar ada sekitar 10 perang yang Rasulullah lakukan. Dan semuanya dikarenakan umat Islam diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mulai mengganggu, membunuh ternak, merampok di pinggir-pinggir Madinah, dikejar oleh Rasulullah, dikejar oleh Hamzah. Mereka bergerak ke sana orang kafir Quraisy, dihadang lagi oleh Hamzah, dihadang lagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak perang yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum perang Badar yang besar itu dan monumental. Ya. Itu selalu disebutkan oleh para guru kita. Agar apa? Agar diingat. Agar diingat oleh kita semua. Ya mudah-mudahan nih Pak, hari ini mindset kita di kepala kita semuanya, ya, itu sudah mulai balance Pak. Umat Islam dia lembut, tapi saat diganggu dia berhak membela diri. Umat Islam umat yang paling humanis sekali. Dia sedekah paling banyak kalau dikumpulkan di dunia itu zakatnya umat Islam. Saat kemarin kita fitrah Pak, itu dikumpulkan banyak sekali itu Pak. Itu cuman beras doang Pak, makanan pokok. Kalau kesadaran umat itu tinggi, zakat malnya udah luar biasa. Presiden kita dulu, wakil presiden kita Yusuf Kala sudah pernah mengatakan itu. Itu kalau zakat umat Islam terkumpul, itu APBN Pak, itu sudah setengah APBN. Kalau umat Islamnya sadar Pak, ya, umat Islamnya sadar. Jadi umat yang paling humanis Pak, umat Islam. Sehingga kita tidak tertipu saat di channel-channel TV segala macam. Jadi ya, umat Islam jadi umat yang paling humanis. Iya, tapi jangan tutupi bab ini. Umat Islam juga punya hak untuk membela diri. Punya hak untuk membela diri. Tidak diombang-ambingkan segala macam. Baik Pak ya. Pertama ya, berapa bulan lagi tahun politik Pak. Ukhuwah umat Islam harus makin solid. Jangan terpecah belah, masjid sepi seperti 5 tahun yang kemarin. Gara-gara beda pilihan, saling mengkafirkan efeknya. Saya ingatkan terus tuh Pak. Kemarin saya di masjid sebelumnya hari Sabtu kemarin juga saya ingatkan itu. Karena sudah mulai agak hangat ini. Jadi tidak boleh saling mengkafirkan. Karena pada hakikatnya pemilu itu seperti orang lomba dan jualan Pak ya. Ini saya punya produk ini, saya punya produk ini. Benar nggak nih produknya? Pas kita pilih zong gitu kan Pak ya. Jadi ya, ternyata efeknya tidak terasa. Ngilangin masuk angin juga enggak gitu Pak ya. Jadi begitu. Nah,
Jadi kadang-kadang kita kalah sama merek segala macam. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ingat Pak ya, jangan jadi ajang saling mengkafirkan satu sama lain. Karena saya ikut beberapa grup, isinya juga begitu, sudah mulai. Dia. Padahal yang ikut lomba semuanya umat Islam juga. Cuman ada yang dalam tanda kutip dia memiliki pemahaman yang tidak seperti pemahaman umat Islam yang diambil dari kitab-kitab para ulama salafus saleh nanti di sana. Jadi itu yang kita kasih batasan dulu, Pak. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi Pak, sebelum itu terjadi, maka belum jadi takdir. Tugas kita berusaha, berikhtiar. Dan proses Rasulullah untuk mendirikan negara Madinah sampai Fathu Mekah, Pak, itu bukan proses yang sebentar. Turki dengan melahirkan Erdogan seperti itu, Pak, itu butuh proses puluhan tahun. Dia proses puluhan tahun. Jadi dipupuk sabarnya terus. Dipupuk sabarnya. Tapi setiap kita baca Al-Quran, kita temukan ayat-ayat motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bahwa yang kita alami tidak seburuk dari yang dialami saudara-saudara kita yang lain. Sehingga jangan putus asa. Dia jangan putus asa. Bahasanya wala tay'asu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Tadi ayat yang saya baca, fathun qarib. Sebenarnya kemenangan itu dekat lagi. Iya. Uang di perang Uhud, Pak, itu sudah menang. Perkaranya gara-gara apa, Pak? Gara-gara harta. Allah nggak ridho apa yang Rasulullah perintahkan kepada umat Islam, jangan turun, turun. Ya udah, Allah kalahkan itu semuanya. Nah, tinggal kita introspeksi hari ini, sudah sejauh mana kita melakukan dakwah ke keluarga kita, ke masyarakat kita. Dia. Jadi Pak, umat Islam tuh Pak, kalau ingin meraih pucuk pimpinan, dakwahnya bukan top down ke bawah, Pak, tapi bottom up, dari bawah ke atas. Yang pertama islahul fard, membuat soleh orang dulu, Pak, masing-masing kita soleh. Kemudian binaul usrah, membangun keluarga yang soleh dan soleha dulu, Pak. Setelah kemudian ada keluarga soleh-soleha di sini, di sekitar Al-Musaddiq, semuanya itu jadi masyarakat yang soleh dan soleha, sadar masyarakatnya. Baru kemudian membangun daulah. Sadar akhirnya masyarakat tersadar, oh ternyata Islam itu bukan hanya di masjid ya. Perhatikan kemiskinan, ada kemaksiatan di sekeliling segala macam. Biasanya orang tuh Pak mentok di situ aja sampai binaul usra, sampai membangun keluarga yang soleh dan soleha, selesai. Dia masa bodoh, kanan kirinya mau kayak gimana, Pak? Dia nggak peduli ada anak-anak yang nggak bisa ngaji, nggak peduli, Pak. Yang penting keluarga saya baik. Jadi gitu, Pak. Banyak orang yang senang dakwah tapi kemudian tidak cinta dengan dakwah. Karena kalau dakwah, Pak, semua orang bisa, tapi cinta dakwah, Pak, nggak usah bicara cinta dakwah. Cinta dakwah itu, Pak, kita keluarin duit buat dakwah, bukan kemudian kita dibayar karena dakwah. Jadi kalau ada orang yang sudah mewakafkan hartanya nih, Pak, buat masjid ini, Pak, itu orang sudah cinta dakwah. Kalau buat dakwah doang mah gampang, Pak, tapi untuk cinta semuanya dikorbankan. Itu kayak para nabi, Rasulullah dan para sahabatnya, cinta, semuanya dikorbankan. Hartanya untuk dakwah, usianya untuk dakwah. Sampai kalau hari ini Bapak sudah merasa, aduh Pak, saya merasa sepuh Pak, untuk dakwah seperti enggak, Pak. Nabi Nuh itu 950 tahun tertatih-tatih jalannya, tapi kencang dakwahnya, Pak. Jadi jangan lihat Bapak, saya udah ubanan, Pak, tubuh udah lemah. Justru itu Bapak sedang masuk fase golden age di dalam Islam. Karena para nabi diangkat menjadi nabi itu di usia 40 tahun ke atas, Pak. Itu fase golden age.
Lihat Pak, Rasulullah waktu jihad itu Pak, itu di fase-fase usia Bapak ini nih. 53 tahun. Kita jangan ikutin orang barat Pak, yang buru-buru pensiun terus jalan-jalan, jual rumahnya jalan-jalan. Bukan begitu Pak, justru sudah seperti ini makin kencang karena garis finishnya makin kelihatan. Jangan dibalik-balik Pak, ini sedang golden age Bapak semuanya. Kebijaksanaan sudah, kata-kata, pengalaman, ilmu sudah matang semuanya. Iya. Kalau orang barat dibalik, golden age itu usia 2 sampai 6 tahun. Ya, itu masa anak-anak untuk diberikan stimulus kebenaran dan kebaikan. Tapi masa golden age yang sesungguhnya, nah ini 40 tahun ke atas. Yang kata Nabi, kalau dia mudanya baik, 40 tahun itu gampang baik terus. Tapi kalau mudanya kusut, berat banget itu merubahnya Pak. Sudah 40 tahun kusut aja terus, makin kusut Pak. Kecuali hidayah Allah itu hadir. Yang ketiga, bagaimana kemudian kita menghadapi pemilu? Jangan tertipu lagi. Itu saja sih. Jadi kita mah nggak lihat casing Pak. Bapak kalau baca sirah ini Pak, itu Rasulullah nggak jualan kesederhanaan, enggak. Rasulullah kemana-mana itu Pak dikawal oleh sahabatnya. Dulu ada presiden Iran namanya Ahmadinejad. Kalau pergi kemana-mana katanya dia nggak dikawal segala macam. Aduh Pak, itu bohong banget. Mana ada presiden mau pergi kemana-mana nggak dikawal Pak? Pasti jalanannya sudah bersih duluan Pak. Itu pemimpin yang harus begitu Pak. Karena satu katanya itu bisa berefek pada banyak hal. Jadi jangan bilang pemimpin kau begitu dikawal segala macam. Ya harus lah Pak, itu mah aset umat. Dia aset umat. Nabi dikawal Pak. Jangan dibilang Nabi nggak dikawal kemana-mana. Enggak. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Ubaidah, ada Sa'ad di samping Rasulullah. Dikawal Pak. Allah alam. Silakan Pak, ada yang lain? Baik Bapak Ibu, makin menghangat. Saya lagi Pak, bahwa pemilu itu fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sana punya platform pembangunan, di sini ada yang menawarkan platform pembangunan, di sini punya proposal untuk membangun umat, proposal bangun umat. Jadi ya demikian. Maka saya lagi Pak, seperti kata Pak Anjar tadi, umat Islam itu punya hak, juga punya kewajiban. Ya. Yang hari ini umat Islam itu mahjubun lil muslimin. Umat Islam itu terhijab oleh orang Islamnya sendiri. Islamnya mah sudah maksum, nggak ada salahnya. Nah kitanya yang jadi masalah hari ini. Dia, kita jadi masalah hari ini. Maka apa yang harus kita lakukan Pak? Sekali lagi Pak, di sini bukan darul jihad. Indonesia itu bukan darul jihad. Kalau kemudian kita menganggap bahwa kita harus berjuang, itu saudara kita Pak, nggak boleh. Membunuh saudara sendiri, dia itu jatuhnya luar biasa dosa besarnya. Mengkafirkan saudara sendiri itu luar biasa. Maka tugas kita hari ini adalah mengabarkan tentang Islam kepada yang lain. Islam tidak hanya di masjid soleh segala macam, tapi Islam juga memperhatikan urusan umat. Dia memperhatikan urusan umat. Dia. Jadi penting Pak, beritahukan kepada keluarga kita, Islam itu bukan hanya terkait dengan sholat, tapi Islam juga terkait dengan harta. Islam bukan hanya terkait dengan puasa saja, tapi Islam juga memperhatikan lingkungan. Ya. Orang Islam kok buang sampah sembarangan, itu di mana tauhidnya yang begitu Pak? Ya. Jadi aplikasi-aplikasi seperti itu tuh luar biasa. Nah kalau hari ini umat Islam dianggap sebagai demon Pak, sebagai iblis oleh orang lain, ya memang begitu. Dari zaman nabinya dulu umat Islam sudah dicap sebagai orang yang membawa kekerasan, tapi itu semua terbantahkan oleh sosok Nabi kita Pak. Nah mari kita ikuti Nabi kita. Jangan sampai hari ini kita yang hadir ke masjid menjadi orang yang paling tidak santun terhadap tetangga kanan kiri kita. Itu
Tunjukkan kita jadi orang yang paling santun. Ada saudara kita, tetangga kita nyalain karaoke sampai kenceng-kenceng, sabar Pak, jangan marah-marah, sabar aja, emang bertetangga begitu. Nabi itu sampah Pak, tiap hari dilempar ke rumahnya, biasa saja Nabi. Ya, kata Nabi, emang tetangga begini aturannya, aturan mainnya kalau di sini gitu ya, buang sampah boleh di mana saja. Dibalas sama Nabi, enggak Pak, santai saja Pak. Jadi tugas kita sabar. Itu pada yang muslim. Pada non muslim juga demikian, tunjukkan hal yang paling santun kepada tetangga kita yang non muslim, sampai mereka merasa bahwa iya ya, kalau Pak RT sama Pak RW nya umat Islam enak. Jadi ya, perhatian dia. Makanya jangan sampai kalau ada tetangga kita yang non muslim meninggal dunia Pak, itu tidak seperti seperhatian kita dengan tetangga kita yang muslim. Ini diabaikan saja, padahal mau di Manado, mau di Papua, kalau ada yang gempa, ya setiap masjid juga harus bantu dia, walaupun di sana mayoritasnya non muslim. Tunjukkan Pak, tunjukkan oleh kita. Nah, tugas kita berarti Pak, dakwah kita masih panjang, jangan putus asa Pak. Dakwah kita masih panjang. Hari ini kalau kemudian ditemukan belum ideal, ya dakwah kita masih panjang, terus masih panjang. Biasanya kalau yang instan itu nggak sehat ya Pak. Yang instan itu nggak sehat biasanya. Pengen buru-buru tuh nggak sehat. Tapi Nabi lihat perjuangannya. Kapan-kapan saya bahas Pak satu buku namanya Fikih Tamkin. Saya pernah bawa kalau nggak salah. Fikih Tamkin itu yang namanya menang itu apa sih? Gitu. Jelasin begitu loh. Bapak bakal menang, kita nih Pak bakal menang setelah kita melaksanakan tugas-tugas yang sudah Allah perintahkan sama Rasulnya, laksanakan. Itu kita menang Pak. Kita nggak buat curang saja sudah menang. Kita nggak jahat sama orang, menang kita Pak. Dia, walaupun kita tidak memegang tampuk kekuasaan. Jadi begitu Pak. Tapi bersyukur banget kalau kemudian komplit semuanya. Nah, itu seperti Rasulullah dia dapatkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pagi hari. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.